Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, duduknya kita di tempat yang mulia ini dalam menimba ilmu adalah suatu kesempatan yang mulia yang wajib kita syukuri. Tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk di pondok, untuk bisa belajar di pondok, untuk bisa menimba ilmu. Tidaklah duduknya kita menuntut ilmu, mencari ilmu adalah pilihan Allah. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, "Anna dunya yu'tiha Allah man yuhibbu wa man la yuhibbu." Sesungguhnya dunia Allah berikan pada yang dicintai atau tidak dicintai oleh Allah. Orang yang jauh dari Allah dikasih dunia. Namun dunia, rezeki, harta bukan patokan cintanya Allah. Jadi jangan kita katakan kalau ada orang yang kaya raya berarti dia dicintai oleh Allah. Bukan itu patokannya. Tapi disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Walakinnal ilma la yu'tihi Allah illa man yuhibbu minal abrar." Akan tetapi ilmu yang menjadi patokan, sebab ilmu kata Rasulullah tidak akan diberikan kecuali daripada yang dicintai oleh Allah. Minal abrar, dari golongan orang-orang yang baik. Jadi kalau kita mau tahu diri kita dicintai atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lihat salah satunya dengan ilmu. Kalau Allah pilih kita menjadi orang-orang yang belajar ilmu, menimba ilmu, fa insyaallah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Adanya kita di sini menjadi tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Maka kalau kita sudah mendapatkan tanda cintanya Allah, jangan ditolak. Sungguh-sungguhlah belajar dengan giat, belajar dengan baik, ya, khususnya santri dan santriwati yang hadir. Kesempatan kita tidak akan merasakan indahnya belajar, indahnya menuntut ilmu kecuali nanti setelah kita keluar dari pondok. Sekarang belum terasa, tapi 10 tahun ke depan nanti kita akan merasakan, ya Allah, masa-masa yang kita lewatkan, waktu-waktu yang kita lewatkan. Jadi kalau sekarang dalam masa ini kita gunakan dengan baik, insya Allah kita tidak akan menyesal. Tapi kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, kita akan menyesal. Maka pesannya, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya dengan sungguh-sungguh. Hafalkan yang bisa dihafalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, gunakan waktu yang diberikan di pondok dengan baik. Sebab orang yang sukses, yang berhasil, mereka yang bisa mengatur waktunya dengan baik. Fokus di dalam waktu belajar untuk belajar, waktu bersantai untuk bersantai. Dalam satu pepatah disebutkan, "Man lam yu'til waqtu ta'til, lam yuhsil waqtu tahsil." Orang yang tidak menggunakan waktu bersantainya untuk bersantai, bagaimana bisa menggunakan waktu mendapatkan untuk mendapatkan? Waktunya belajar untuk belajar. Orang di zaman kita sekarang terkadang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kadang waktu belajar kita bermain, waktu bermain baru kita mau belajar. Nah, ini salah tempat. Dan ini terjadi seringkali.
sehingga ilmu yang kita dapatkan tidak memberikan keberkahan untuk kita. Maka nasihat yang pertama untuk semua yang hadir di tempat ini, ayo mulai sekarang gunakan waktu, manage waktu dengan baik, atur waktu. Kami dulu di pondok selalu diajarkan untuk mengatur waktu, ya, kapan waktu menghafal, kapan waktu di luar daripada waktu. Kalau di pondok kita lebih teratur, ada waktunya, dari bangun qiyamul lail, salat subuh berjamaah, zikir dan auratnya, ada semua, ada waktu-waktunya. Itu memanage kehidupan kita yang nanti insya Allah keluar dari pondok pun sama kita amalkan. Ini keistimewaan yang kita dapati, belum tentu kita dapati di luar pondok. Boleh orang belajar ilmu di luar pondok yang mungkin mengatakan ilmunya sama, boleh ilmunya sama, tapi belum tentu mendapatkan, menggunakan kesempatan dan waktu dengan baik. Orang di dalam pondok itu beruntung. Makanya setiap orang tua kalau punya anak-anaknya mau pondok pasti senang, bangga. Sebab di dalam pondok itu teratur setiap waktu-waktunya. Nah, ini pesan dari saya yang pertama, kita gunakan waktu dengan baik. Yang kedua, gunakan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menerima ilmu dengan baik. Maka semua yang hadir di sini, yang belajar, yang sekolah, yang menuntut ilmu, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ingin jadi apa? Keluar dari sini, tanamkan cita-cita. Ingin jadi ulama, jadilah ulama yang hebat. Jadilah ulama yang istiqomah. Saya pernah tanya anak kecil di Bandung sana, ada anak kecil, masya Allah, mungkin umurnya kecil, 4 tahun. Saya tanya mau jadi apa? Dia bilang saya mau jadi dokter ulama. Saya mau jadi dokter ulama, dokter juga, ulama juga. Karena bapaknya seorang dokter, ibunya seorang dokter. Anaknya sering hadir majelis bersama kita. Kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadinya dokter ulama. Ini cita-cita. Makanya saya ajak semuanya, ayo tanamkan cita-cita. Gunakan akal kita dengan baik. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita kehabisan akal atau kehilangan akal. Orang kalau sudah hilang akalnya hancur hidupnya. Dua dari manusia kalau hilang hancur hidupnya. Pertama, manusia kalau hilang agamanya hancur hidupnya. Kedua, manusia kalau kehilangan akal hancur hidupnya. Zaman kita sekarang hidup di mana orang diarahkan akal-akalnya untuk melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Kita bisa lihat di media sosial, di internetnya, di rumah, televisinya, acara televisi sengaja memfokuskan akal kita untuk hal-hal yang tidak manfaat. Padahal subhanallah, kalau kita gunakan akal kita dengan baik, kita bisa menjadikan ikhtiraat, menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Dan orang-orang kita hebat, pemuda-pemudi kita hebat. Kalau mereka bersungguh-sungguh hebat, apa yang tidak bisa mereka bisa lakukan, mereka bisa buat, mereka bisa menciptakan. Apalagi di negeri kita, di Indonesia, bisa, bukan tidak bisa. Cuma sengaja orang-orang kafir menjadikan akal kita itu terarah kepada hal-hal yang tidak manfaat. Sibuk anak-anak kita dengan game handphonenya. Ada di antara anak kita yang hari-harinya nggak bisa lepas dengan handphone. Sibuk anak-anak kita dengan video YouTube-nya. Sibuk anak-anak kita dengan yang lain. Berapa banyak anak-anak muda di luar sana yang karena handphonenya meninggalkan sholat 5 waktu. Ini sudah kehabisan akal, kehilangan akal, kehilangan agamanya. Makanya saya berharap dari santri-santriwati yang ada di pondok kita bersyukur, alhamdulillah, bersyukur kita. Allah jadikan akal kita ada di sini, kita bisa belajar ilmu dan cari keahlian, cari kebisaan, tanamkan. Saya di pondok saya santrinya cuma 10 orang, tapi saya ajarin keahlian. Jadi mereka nanti keluar dari pondok gak pusing mikirin urusan dunia, mereka punya kebisaan keahlian. Dan itu memang
sudah diajarkan dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam diutus oleh Allah ke atas muka bumi. Allah ajarkan keahlian. Dari riwayah Allah alfa hirfah. Allah ajarkan Nabi Adam 1000 keahlian. Dipilih oleh Nabi Adam apa? Nabi Adam pintar bertani. Jangan malu kalau kita pintar bertani, pintar menanam. Nabi Nuh pengrajin kayu yang hebat. Tugasnya dakwah. Tapi Nabi Nuh punya keahlian pengrajin kayu yang hebat. Sejarah membuktikan kalau Nabi Nuh bukan pengrajin kayu yang hebat, Nabi Nuh gak akan mampu membuat bahtera yang besar. Nabi Idris penjahit yang hebat. Nah, itu disebutkan dalam sejarah. Makanya kita bangga kalau anak-anak muda punya keahlian. Saya kemarin ke Martapura, ke Kalimantan. Saya jumpa sama anak muda umurnya belum 20 tahun. Ya, lulusan pondok. Datang ke saya bilang, Habib, boleh nggak saya berikan Habib hadiah? Apa? Nanti saya jahitkan jubah seperti Habib punya. Saya bilang, boleh, mumpung gratis. Boleh. Subhanallah. Sebelum salat Jumat, saya mau khutbah Jumat di Banjarbaru. Waktu itu menginap di Martapura di Kabupaten Banjar. Pas mau berangkat, dia bilang, ya sudah Habib, sini saya ukur badannya. Diukur badan saya. Saya sambil dia ukur, saya tanya kapan selesainya. Saya tanya saja kapan selesainya, sebab saya besok Sabtu pulang ke Jakarta. Kata dia, tenang saja Habib. Coba saya bilang, nanti kalau belum selesai kirim saja pakai paket. Saya bilang, iya siap Habib. Subhanallah, saya hadir khutbah Jumat. Selepas sholat Jumat dia undang makan. Selepas diundang makan ada satu majelis. Hadir satu majelis. Pulang kurang lebih 4:30 sore. Saya sampai tempat saya menginap, anak muda itu sudah ada di situ. Dan dia bilang, Habib, ini jubahnya sudah jadi, bisa dipakai nanti malam untuk majelis. Saya kagum, saya bilang, Masya Allah. Saya bilang, baru ukur tadi pagi, sore sudah selesai. Hebat, anak muda, mungkin umurnya 19 tahun. Kan hebat, luar biasa. Pertama hebat, cepat. Ukur pagi, sore sudah selesai. Saya jahit di Jakarta 3 bulan nggak selesai. Penjahitnya luar biasa. Tapi ini subhanallah, anak muda. Bangga saya. Yang kedua, anak muda, Masya Allah, punya kreativitas, punya keahlian. Ini saya pengen ajaknya, yuk santri-santri, kalau kita punya kreativitas, punya keahlian, insya Allah nanti guru-guru kita bimbing di pondok jadi berkah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya kemarin ada bicara salah satu habaib di Bogor, dia punya pondok, santrinya semua ikut berkreativitas, sampai menanam, sampai bertani, sampai menghasilkan. Guru kita juga tahu, Habib Muhammad bin Aqil punya pondok. Saya pernah bantu mengajar di pondok beliau, belum mengajar faraid. Masya Allah, punya usaha bertanam sendiri, sampai punya usaha jamu, diajak santrinya. Pertama, membantu perjuangan dakwah guru. Kedua, menjadi keahlian. Ketika suatu saat kita keluar dari pondok, kita punya kebiasaan, kita punya keahlian yang bisa kita buat, kita lakukan, dan itulah yang akan memenuhi urusan kehidupan kita, biaya kehidupan kita. Karena saya mengajak, ayo tanamkan dalam pemikiran kita. Biasanya kalau di pondok itu anak-anak muda kreatif, sampai mau masak Indomie aja di plastiknya sendiri. Kan saya tahu, pernah mondok juga sama 11-12. Iya. Sampai kadang-kadang kita, ya Allah, mau nyuci baju aja air sabun teman kita ambil. Apa bukan kreatif namanya? Apa yang bisa dilakukan? Tapi subhanallah, ini manfaat. Kalau kita gunakan akal kita dengan baik, ini manfaat. Ya, saya kasih contoh.
Kalau akal kita gunakan dengan baik, setiap masalah kita akan jumpai solusi, insya Allah. Sekarang yang terjadi banyak masalah-masalah, musibah-musibah yang terjadi. Seperti kemarin banjir di Kalimantan. Saya bilang insya Allah, kalau akal kita gunakan dengan baik, pasti ada solusi. Kalau didiamkan, tidak ketemu solusi. Contohnya, kemarin di tempat saya di Jakarta, awal pertama ramai isu corona, di tempat saya tidak boleh sholat Jumat. Saya nggak tahu kalau di Aceh. Tempat saya nggak boleh. Walaupun memang ada adillahnya dalam kitab Syekh Bajuri pun disebutkan. Syekh Ibrahim Bajuri menyebutkan salah satu a'dzar Jum'ah wal Jamaah. Tapi kita punya masalah. Kita punya ujian dari Allah. Kalau bukan lari kepada Allah, kalau bukan datang kepada Allah, siapa yang mau beri pertolongan kita? Jujur demi Allah, virus corona tidak ada yang bisa menolong kita. Harta bisa menolong. Berapa banyak orang kaya meninggal karena corona? Jabatan bisa menolong. Berapa banyak orang jabatannya tinggi meninggal karena bupati, wakil wali kota. Dokter bisa menolong, dokternya pun meninggal. Yang bisa menolong kita hanya satu, Allah. Makanya kita harus kembali kepada Allah. Solusi masalah ini kembali kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah bakal beri jalan keluar. Jujur tidak diberikan musibah, bala, bencana, melainkan ulah kita sendiri. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydihim. Nampak jelas kerusakan, kehancuran di muka bumi dengan apa? Dengan ulah tangan kita sendiri. Banjir di mana-mana, pohon yang ditebang. Yang mahamnya mengambil hasil batu-batu, hasil daripada tambangnya saja, tapi mereka tak memikirkan. Kan ulah manusia. Tapi kalau akal digunakan dengan baik, pasti menjumpai solusi. Akhirnya subhanallah, ada yang menggunakan akalnya dengan baik, jumpa dengan solusi. Boleh sholat Jumat, tapi sholatnya jarak-jarak. Kalau di sini nggak ada ya, di tempat saya sholat jarak-jarak. Sekali-kali main ke Jakarta nanti lihat gimana sholat jarak-jarak. Sholat jarak-jarak. Walaupun kadang saya bingung, waktu sholat jarak-jarak naik mobil berdelapan. Ngomong-ngomong corona ada di sholat apa di mobil? Bingung saya. Kemarin belum lama saya khutbah Jumat di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Pas naik mimbar masjidnya kecil, mungkin dari tiang ini aja. Ini 4 tiang ini masjidnya kecil. Saya naik khutbah Jumat, di luar banyak. Saya lihat semua di dalam masjid jarak-jarak. Rapi selesai khutbah Jumat, selesai sholat Jumat, sholat sunnah doa. Tiba-tiba ada pengurus masjid datang, saya Habib, boleh enggak pengurus masjid minta foto? Saya bilang boleh, silakan. Saya pikir mungkin 3 orang, 4 orang, gatunya hampir setengah masjid minta foto. Dan pas foto semuanya nempel. Foto nempel, berdempetan, nempel semuanya, nggak ada jarak. Makanya saya bingung, jujur akal sehat kita nggak kepake. Ini ngomong-ngomong corona adanya di foto apa di sholat? Jujur ya, subhanallah. Tapi itu solusi. Saya kasih contoh lagi. Kita pertama ramai corona suruh cuci tangan, masya Allah. Itu di tempat saya, kompleks saya semua menyiapkan tempat cuci tangan. Sampai setiap rumah menyiapkan tempat cuci tangan. Tiba-tiba ada dokter bilang, cuci tangan kalau kerannya pakai putaran kerannya pakai tangan, itu bekas tangan orang, virus menular katanya. Akhirnya apa? Akal digunakan, ketemu solusi. Sampai cucian tangan di beberapa tempat, mereka nggak pakai lagi tangan untuk memutar kerannya, tapi pakai kaki dipencet keluar airnya. Ini akal kalau digunakan.